Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, Tuhan yang menciptakan para nabi dan rasul, Tuhan yang menciptakan orang-orang tua kita sehingga kita bisa terwujud terlahir di muka bumi ini. Tuhan yang memberi kita makan setiap harinya, Tuhan yang memberi kelayakan kehidupan untuk kita. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala setiap saat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala setiap saat juga memberi kepada kita nikmatnya dan tidak bosan. Kemudian salawat serta salam kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lagi-lagi dan tidak lain dan tidak bukan karena kegigihan beliau, karena darah demi darah beliau, pengorbanan beliau, capeknya beliau membawa risalah agama ini sehingga kita bisa menikmatinya. Sungguh kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang malas, sungguh kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tidak mau memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kita tidak mungkin berada di dalam Islam. Niscaya Islam akan lenyap sebagaimana agama-agama yang diturunkan bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini insyaallah ini adalah edisi baru, ya, jadwal baru yang sebelumnya kita tidak punya jadwal di Rabu malam. Namun pada kesempatan ini adalah perdana kita memulai jadwal baru di Rabu malam. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab atau materi yang akan kita bahas pada kesempatan Rabu malam adalah yaitu kitab Minhajul Muslim. Minhajul Muslim. Ya, ini adalah terjemahannya. Terjemahannya sangat tebal sekali. Namun aslinya setengahnya mungkin. Yang dalam bahasa Arab setengahnya. Ya, Minhajul Muslim ini buku apa? Ya, kita akan berkenalan sedikit dengan buku ini. Jadi buku ini adalah minhaj, itu artinya adalah pedoman, ya, bisa kita katakan pedoman atau konsep hidup. Di sini terjemahannya konsep hidup. Pedoman seorang muslim. Ya, pedoman seorang muslim. Jadi seakan-akan Al-Quran kan pedoman nih, Al-Quran pedoman, hadis juga pedoman. Seakan-akan Al-Quran dan hadis itu diringkaskan oleh penulis di dalam satu buku ini untuk kita. Ya, artinya apa? Kalau kita sudah tamat ini, ya, ya, insya Allah, ya, kita akan mengetahui syariat-syariat Allah, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Namun secara global, masih secara global, belum secara terperinci. Buku ini ditulis, ya, oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dari Al-Jazairi. Abu Bakar Al-Jazairi. Jazair di mana? Di Algeria, Aljazair, ya, Afrika, namun ya Afrika namun yang kulitnya putih. Afrika ini ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya merah. Merah itu Mesir, ya. Yang putih-putih Aljazair, kemudian apa lagi? Maroko, kemudian Libya, ya, dan lain-lainnya. Seperti itu. Jadi Afrika ini, kalau kita kenal bahwasanya Afrika ini kulitnya hitam semua, tidak. Bahwasanya di situ lebih beragam daripada Indonesia, ya. Dari yang putih sekali sampai yang merah sampai yang hitam ada di Afrika. Nah, beliau ini dari Afrika, ya, Afrika. Namun beliau menuntut ilmu di negeri Arab, sehingga singkat cerita beliau menjadi kepercayaan guru-gurunya, ya, menjadi murid yang paling menonjol di antara murid-murid yang lain. Sehingga sama kasusnya kayak kemarin kalau kita bahas bukunya Ustadz Firanda Andirja yang dipercayakan oleh Kementerian Arab Saudi, Kerajaan Arab Saudi untuk menjadi pengajar di Masjid Nabawi. Ini juga seperti itu. Nah, jadi beliau ini seperti itu. Bedanya adalah Ustadz Firanda itu tahun-tahun belakangan, ini agak zaman dahulu, agak tahun, ya, sebelum 2000. Beliau meninggal di 2018. Nah, beliau mengisi, ya, kajian di Masjid Nabawi, ya, berbahasa Arab tentunya untuk orang-orang Arab tentunya. Kalau Ustadz Firanda untuk orang Indonesia yang lagi umroh, yang lagi safar ke sana. Nah, namun beliau untuk orang-orang Arab. Dan beliau juga mengajar di sekolah-sekolah milik kerajaan Saudi
Arabia. Nah, ini menunjukkan bahwasannya orang-orang yang bukan Arab pun kalau dia mau berusaha, ya, dia mau gigih di dalam beragama, maka dia akan bisa mendapatkan, ya, keutamaan sebagaimana orang-orang yang berada di Arab. Bahkan dia mendapatkan keutamaan lebih daripada orang-orang yang tinggal di Arab. Lalu buku ini kita lihat ininya, ya, daftar isinya. Daftar isinya buku ini, kalau kita bilang tadi bahwasannya Al-Qur'an dan hadis itu disingkat, ya, disusun di sini secara sempurna, ya, maka kita lihat apa saja yang dibahas di buku ini. Pertama adalah masalah rukun iman. Nah, rukun iman di sini dibahas, ya. Setelah rukun iman, ya, rukun iman itu ada apa aja? Pertama tentunya rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad juga, kemudian kepada malaikat, kemudian kepada kitab-kitab, kemudian kepada hari akhir, kemudian kepada qadar, takdir baik dan buruknya. Kemudian setelah itu berpindah ke pembahasan permasalahan ibadah. Jadi tadi permasalahan akidah, iman kepada Allah, ya. Kemudian masalah ibadah dari sholat, ya, sholat, kemudian zakat, sholat semuanya dibahas, sholat Jumat, sholat jenazah, sholat sembarang, semua sholat dibahas. Kemudian zakat, ya, kemudian puasa, ya, kemudian haji, kemudian berpindah ke fikih al-muamalah seperti jual beli, utang piutang, ya, kemudian gadai, ya, dan sejenisnya. Di antaranya juga permasalahan pernikahan di sini ada, ya, pernikahan, masalah perwalian nikah, kemudian permasalahan ila, zihar, perceraian, ya, masalah nafkah, ya. Kemudian masalah zakat juga, kemudian masalah al-janazah, kemudian masalah jinayat, kriminal, ini juga dibahas. Kriminal di dalam Islam tentunya, ya. Islam, kemudian sampai ke permasalahan pidana. Nah, maka ini sangat luar biasa kitabnya, ya, dan ini seharusnya kita ketahui, ya. Kita ketahui agar kita kelak misalnya, ya, kita meninggal kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku, sungguhnya engkau diwajibkan untuk belajar, ya, apa yang sudah engkau pelajari wahai hambaku? Wahai Allah, saya sudah belajar semuanya. Nah, ya, keren. Tapi secara global. Paling enggak kita tahu, oh, permasalahan perceraian seperti ini. Oh, permasalahan pernikahan seharusnya seperti ini. Syarat rukunnya seperti ini. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pembahasan pertama, ya. Pertama. Ya, sebelumnya ada pertanyaan tentang buku ini? Enggak ada. Ya. Jadi buku ini dikarang oleh orang luar Arab, ya. Bukan dikarang, ditulis. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pembahasan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-faslul awwal. Bab pertama, yaitu al-imanu billahi ta'ala, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau rahimahullah taala, hadzal faslu min akhtari hadzal fusul sya'nan. Bab ini, ya, adalah bab yang paling utama dan bab yang paling berpengaruh di antara bab-bab yang lainnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa paling utama? Kenapa paling berpengaruh? Ya, karena setelah bab ini kita akan membahas bab sholat, bab zakat, bab puasa, bab pernikahan, dan semuanya, semua ibadah berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak bahas ini, seberapa banyaknya kita membahas bab zakat, kalau kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mustahil kita akan mengerjakan zakat. Kita akan membahas bab puasa, sesering apapun kita membahas pembahasan tentang puasa, kalau keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu rendah, ya, bahkan kita tidak mengetahui siapa itu Allah, ya, hak-hak Allah Subhanahu wa taala, ya, maka motivasi untuk berpuasa itu juga kurang. Maka ini adalah pembahasan yang paling utama, kata muallif rahimahullah taala. Wa a'dhamuha qadran, dan ini, ya, yaitu al-imanu billah, pembahasan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling besar perkaranya di antara perkara-perkara selanjutnya yang akan kita bahas. Idh hayatul muslimi
kulluha taduru 'alaiha. Di sini disebutkan, kata beliau rahimahullah taala, bagaimana tidak bahwasannya semua kehidupan muslim, dari dia bangun tidur sampai dia tidur, bahkan saat dia terbangun dari tidurnya ngelindur, taduru 'alaihi, berada di atas konsep keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia tidur, dia akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan meniatkan tidurnya ini untuk bekal ibadah kepadamu di esok harinya, untuk kerja esok hari. Kerjaku untuk mencari nafkah, menunaikan perintahmu dalam wajibnya mencari nafkah, wahai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian tatkala dia bangun, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Berdoa karena dia apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau keimanan seorang hamba kurang, bangun tidur ya bangun aja ya. Bangun tidur, lihat jadwal apa yang dia harus kerjakan hari ini. Padahal seorang muslim tidak begitu. Setelah dia bangun, ada yang harus dia ingat, ada yang harus dia utamakan sebelum pekerjaannya, sebelum anaknya, sebelum istrinya, yaitu dia harus memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat tidur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi malam. Betapa banyak teman-teman kita ya, mungkin di daerah-daerah lain sedang tidur, kemudian tsunami datang, habis. Bukan dia, rumahnya, keluarganya, sanak saudaranya hilang. Betapa banyak orang-orang yang tidur kemudian ditimpa musibah, kemalingan. Oleh karena itu ketika kita tidur, kalau konsep kita yaitu konsep iman, penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidur kita ya beda dengan tidur orang lain. Beda dengan tidur orang-orang yang tidak memeluk agama Islam. Begitu juga jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang bekerja, maka kalau orang itu adalah orang yang keimanannya kurang, maka dia bekerja atas dasar tuntutan bos, atas dasar paksaan bos, ya, atas dasar pengawasan bos. Kalau bos tidak ada di tempatnya, kalau bos tidak mengawasi, maka hilang juga ya rasa dia untuk amanah di dalam bekerja. Beda dengan seorang muslim, bahwasannya ketika saya bekerja, saya sedang mencari harta, saya sedang mencari rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan rizki itu harus kita cari dalam rangka keridhaan, ya, atas dasar kehalalan, atas dasar keridhaan. Dan halal atau tidak harta saya tergantung bagaimana saya bekerja di perusahaan ini, bagaimana saya amanah atau tidak di pekerjaan ini. Dan amanahnya dia itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ataupun tidak ada bosnya, maka dia tetap menjalankan amanahnya ya, demi mendapatkan rizki yang halal ya, berbeda dengan orang yang hanya menantikan ya yang penting digaji. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau juga mengatakan, jadi ya intinya diulangin bahwasannya keimanan ini adalah sesuatu yang penting ya, bahwasannya seorang hamba harus menghiasi dirinya dengan keimanan secara sempurna. Kemudian beliau mengatakan wa tatakayyafu bihasabihi, dan keimanan ini pun yang akan membentuk pribadinya ya. Orang yang beriman pribadinya pasti akan beda dengan orang yang tidak beriman ya. Orang beriman pasti kelakuannya beda, pasti akhlaknya beda, cara kerjanya beda. Seperti itu. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu iman? Iman artinya apa? Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak semudah itu, tidak seringkas itu para ulama mendefinisikan bahwasannya al-imanu huwa tasdiqun bil qalbi. Ya, iman adalah yaitu meyakini di dalam hati. Ya, jadi iman itu ya definisinya apa? Ini mohon didengar. Al-imanu huwa tasdiqu bil qalbi, itu meyakini di dalam hati. Kemudian wal iqraru bil lisan, kemudian mengucapkannya dengan lisan, mengikrarkan dengan lisan. Kemudian wal amalu bil jawarihi, kemudian setelah itu beramal dengan anggota badan. Jadi itu yang dinamakan iman. Jadi iman tidak hanya sebatas mempercayai saja, enggak, akan tapi iman ini memiliki definisi,
definisinya apa dikatakan para ulama? Iman ini definisinya 3 dan ini harus tercapai semua. Iman pertama adalah at-tasdiqu bil qalb, yaitu keyakinan di dalam hati. Setelah dia yakin, diikrarkan di dalam dengan lisannya. Wal iqraru bil lisan, dia ucapkan dengan lisan, ya. Kemudian wal amalu bil jawarih, dia amalkan dengan anggota badannya. Jadi iman adalah amal soleh. Iman adalah ungkapan dengan kata-kata. Iman adalah kepercayaan atau keyakinan dia di dalam hati. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita meyakini bahwasannya Allah, ketika ada orang misalkan di luar Islam meyakini bahwasannya Allah adalah Tuhan, maka yang harus dia lakukan pertama, dia harus yakini bahwasannya Allah itu Tuhan. Setelah diyakini, apakah cukup setelah itu dia masuk Islam? Enggak. Ketika ada orang misalkan ateis, kemudian saya yakin Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan, namun di hatinya saja, belum terwujud di dalam kata-kata atau perbuatan, maka dia belum dinamakan seorang muslim. Kapan dia menjadi seorang muslim? Ketika keyakinan tersebut dibarengi dengan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka setelah itu, ya, apakah dia sudah cukup dikatakan seorang muslim? Tidak. Akan tapi dia harus beriman dengan rukun Islam. Dia harus percaya dulu bahwasanya kalau saya sholat konsekuensinya apa? Kalau saya masuk Islam konsekuensinya berarti saya harus sholat, saya harus puasa, saya harus haji. Oleh karena itu, ya, misalnya ada orang non Islam, ya, ketika ingin memeluk agama Islam maka ditakut-takuti oleh temannya yang non Islam juga. Dia katakan bahwasanya nanti kalau kamu Islam sholat loh, ya, nanti kalau kamu Islam puasa loh, nanti kalau kamu Islam tidak bisa makan babi. Dan dia menerima, dan itu adalah iman, ya, dia menerima dan itu adalah iman. Jadi iman itu tidak hanya dikatakan bahwasannya yang penting kan percaya berarti sudah beriman, sudah mukmin, ya, bukan. Akan tapi dia harus percaya, kemudian dia harus ikrar dengan lisannya bahwasannya saya adalah orang beriman, dan dibuktikan dengan perbuatannya. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innalladzina amanu wa amilu salihati wa tawassaw, banyak, ya, illal ladzina amanu wa amilu salihati innal ladzina amanu wa amilu salihati wal ladzina amanu wa amilu salihat. Ini banyak orang-orang beriman kemudian beramal soleh, beriman beramal soleh, beriman dan beramal soleh, menegaskan bahwasannya orang yang beriman, ya, kalau ada orang yang mengaku oh saya beriman tapi saya malas, nah berarti dia bukan orang yang beriman, akan tapi belum sempurna keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dia iman, teman-teman semua. Mohon difahami, ya, keimanan adalah sesuatu yang berkaitan dengan hati, dengan lisan dan dengan perbuatan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Syekh Abu Bakar Al-Jazairi menyebutkan beberapa ayat, ya, yang diharapkan dengan ayat-ayat ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat-ayatnya adalah wa minhu qauluhu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Tuhan kalian, ya, sungguhnya Tuhan kalian adalah yang menciptakan langit dan bumi, ya. Langit dan bumi. Langit ada 7 lapis, bumi ada 7 lapis. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan kita bahwasannya apa yang kita punya sekarang, ya, apa yang kita miliki, apa yang kita duduki, apa yang kita tinggal di situ, ini adalah semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang kita bernaung di bawahnya, maka itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya, namun sebelum itu, lalu bagaimana seorang muslim, ya, ketika sudah diingatkan bahwasannya ini bumi punya Allah lah, ini langit punya Allah, ya, bagaimana seorang muslim ketika dia dia sudah diingatkan, akan tapi masih terus menerus, ya, lupa dengan Tuhannya, padahal dia numpang di tempat Tuhannya, bahkan jasadnya pun itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dia miliki, tidak ada sedikit pun yang dia miliki, bahkan ruh pun itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tidak memiliki apa-apa, maka apa alasan dia untuk sombong? Apa alasan dia untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa alasan dia untuk
malas menyembah Allah Subhanahu wa taala yang sudah mengadakannya dan memfasilitasinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, fi sittati ayyam. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi itu dalam masa 6 hari. Nah, di sini ada pertanyaan teman-teman semua jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi lama sekali 6 hari? Padahal di dalam ayat yang lain innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sungguhnya Allah kalau mau menciptakan sesuatu, cukup bagi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kun, maka jadi secara sempurna. Kenapa 6 hari di sini? Lama betul ya, lama betul. Maka ini adalah ayat-ayat yang digunakan oleh kaum-kaum misionaris ya. Mana katanya Tuhanmu bisa menciptakan dengan kun. Buktinya ini 6 hari. Lama 6 hari ini. Tuhan apa 6 hari? Ya, kayak borongan aja. Nah, maka disebutkan oleh para ulama 6 hari ini ada hikmahnya. Dan hikmah di antara Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dan langit dalam masa 6 hari adalah demi keteraturan. Bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anda tanya kepada antum. Kita ambil contoh tanaman misalkan. Tanaman itu indah, akan terlihat indah kalau ditanam langsung jadi, atau tanam kemudian tumbuh akarnya, kemudian tumbuh tunasnya, membatang, menguat ya. Mana yang lebih indah? Mana yang lebih indah? Langsung jadi, langsung gede ya. Atau penuh dengan keteraturan dari biji, kemudian tumbuh tunas, kemudian tumbuh dahan ya, rimbun dan lain-lain. Tentu yang beraturan ya. Kalau yang langsung jadi mengerikan ya, antum kayak main apa? Mau tanam sawit, gruk tumbuh, ngeri ya. Kayak sesuatu yang ini menakutkan. Begitu juga antum jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberaturan dari setetes air, kemudian segumpal darah, kemudian menjadi janin. Coba antum ya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahu-tahu menjadi gede, menyeramkan ya. Tidak ada masa lucu-lucunya ya. Orang tua antum tidak bisa sayang sama antum karena antum tumbuh langsung gede ya. Tidak punya kasih sayang orang tua, tidak ada masa lucu-lucunya, tidak ada yang dikenang ya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ya, bukan karena dalam waktu 6 hari, bukan karena Allah Subhanahu wa taala tidak mampu, akan tapi demi hikmah keberaturan. Paham ya di sini? Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan summa stawa 'alal arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy. Yukshil lailan nahara yatlubuhu hasisa. Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan malam dan siang, yatlubuhu hasisa, secara cepat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan malam dan siang. Apapun yang terjadi dengan malam, apapun yang terjadi dengan siang, maka itu kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak ya orang memohon ya, atau ya dia bahagia ketika siang tiba. Misalkan seorang pebisnis, ketika malam dia sedih karena apa? Bisnisnya nggak jalan ya. Seperti orang berdagang, dia pingin untuk datang keesokan harinya. Maka ketika keesokan harinya datang, dia memuji pagi ya. Wah, untung udah pagi lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan apa yang terjadi pada pagi hari ya, bahkan pagi itu sendiri, maka itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hal-hal yang berkaitan dengan pagi, dengan siang ataupun malam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatum bi amrih. Dan sungguhnya matahari dan bulan, wan nujum, dan bintang-bintang, musakhkharatim bi amrih, semuanya tunduk dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini kita diingatkan lagi bahwasannya matahari ya, wal qamar, dan bulan dan bintang-bintang semuanya tunduk atas dasar kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua di bawah wewenang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
ya, ketika ada sekelompok manusia ya yang mengaku bahwasannya ya sebagian alam itu tunduk atas perintahnya, sebagian alam itu mengikuti perintahnya, maka ini adalah suatu kedustaan dan kebohongan, dan ini adalah suatu kriminal ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kekejian ya terhadap akidah ya, karena sesungguhnya apa-apa yang berkaitan dengan alam semesta ini semuanya berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mintalah semua kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Zannun ya dulu. Siapa Zannun? Mana Abu Ayyub Al-Ansori ini? Zannun ya. Dulu ketika berperang ya, berperang kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala ya, maka dia yakin bahwasannya kalau siang ini sedikit lagi ya, maksudnya kalau waktu siang ini ditambah lagi, di antara peraturan peperangan zaman dulu, kalau tenggelam matahari tidak boleh perang ya. Berbeda kalau zaman sekarang, malam justru digunakan waktu yang paling strategis untuk menyerang. Kalau zaman dulu di antara umat-umat terdahulu peraturannya adalah kalau sudah malam otomatis perang terhenti, tidak boleh dilanjutkan sedikit pun. Nah, maka Zannun ini dia mengetahui bahwasannya kalau kita diberikan kesempatan beberapa saat ya, maksudnya siang ini ditambah sedikit, maka kita akan menang ya, karena strateginya begini. Kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar matahari ini ditangguhkan. Maka Allah Subhanahu wa taala menangguhkan matahari untuknya dan terjadi kemenangan untuknya. Kemudian begitu juga dengan kisah Dajjal ya. Dajjal itu ketika pertama kali datang ke bumi ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaumuhu kasanah, hari pertamanya Dajjal itu sebagaimana waktu setahun ya. Sebagaimana waktu setahun. Dijelaskan para ulama bahwasanya matahari memang ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya itu? Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu setahun agar terjadi siang terus ya. Intinya seperti itu teman-teman semua, bahwasanya semua yang berkaitan dengan matahari, langit ya, astronomi semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, lahul khalqu wal amru. Maka Allah Subhanahu wa taala lah satu-satunya Tuhan yang memiliki penciptaan dan Tuhan yang memiliki perintah atas ciptaan-ciptaannya ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala lah satu-satunya Tuhan yang memiliki penciptaan dan memiliki perintah atas makhluknya ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ketika ada orang bisa menahan hujan ya, maka itu mustahil, karena semua adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallahu rabbul alamin, maha suci Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dia ayat-ayat, ini dia satu ayat ya yang barusan kita baca ya, yang muallif yaitu penulis gunakan untuk menegur kita agar kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya siang malam ya, bumi ya, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka atas dasar apa kita masih angkuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, masih tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengambil semuanya, maka tidak ada yang tersisa lagi untuk kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan selanjutnya ya, bahwasannya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kaidah ya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kaidah ya. Ini cukup nggak ya waktunya? Azan jam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syariat ketika diturunkan dulu ya, maka bentuknya masih global. Contohnya adalah sholat
Contohnya adalah sholat. Sholat ketika didatangkan kepada Nabi Muhammad SAW, dijelaskan kepada sahabatnya, maka bentuknya masih global, ya, sehingga orang-orang bertanya, kira-kira dari sholat ini apakah yang membatalkan sholat, ya? Hal-hal apa sajakah yang membuat sholat itu jadi batal, dan hal-hal apa sajakah yang bisa ditinggalkan dari dalam sholat ini, ya? Oleh karena itu ulama menyusun bahwasannya pada sholat itu ada rukun, ya, ada wajibat, ada sunnah-sunnah sholat, sehingga seseorang itu mengerti bahwasannya ketika dia meninggalkan sunnah-sunnah sholat, maka sholatnya tidak batal. Kalau dia meninggalkan wajibat sholat, bahwasannya dia cukup dengan sujud sahwi. Kalau dia meninggalkan rukun-rukun sholat, maka dia harus mengulang rakaat yang ditinggalkan padanya rukun tersebut, ya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan dari kita pokoknya kalau salah di dalam sholat, kita sujud sahwi, ya. Misalkan kita lupa sujud nih. Sujud itu ada 2 kali. Kemudian kita sujudnya 1 kali. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah sujud sahwi, ya. Kita lupa sujud atau kita lupa ruku. Kita lupa ruku, ya. Kebanyakan kita intinya kalau lupa di dalam sholat, apapun itu lupanya, ya, maka cara menambalnya adalah dengan sujud sahwi. Akan tetapi ini tidak benar, ya. Kenapa tidak benar? Karena ruku ini, ya, ruku, ya, yang kita tinggalkan ini berkaitan dengan rukun. Maka rukun yang ditinggalkan, ya, rukun yang ditinggalkan di dalam sholat itu tidak cukup hanya dengan sujud sahwi, namun dia harus diganti rakaatnya, ya, harus diganti rakaatnya. Oleh karena itu ulama menjelaskan bahwasanya sholat ini ada rukunnya, ya, kemudian ada wajibatnya, ya, kemudian ada sunnah-sunnahnya, sehingga orang ketika sholat dia menjaga rukun-rukunnya, ya, dan menjaga wajibatnya, sehingga sholatnya tidak batal, ya. Dirinci. Zaman Nabi SAW dulu tidak ada ini penjelasan tentang pokoknya sholat seperti ini, ya, sholat itu seperti ini, ya. Kemudian sama ulama dirinci, oh yang ini itu sunnah, ya, misalkan baca istiftah itu sunnah, kemudian kita membaca salawat yang terakhir, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ini juga sunnah. Kemudian setelah membaca Al-Fatihah, ya, bacaan surat-surat setelah Al-Fatihah ini juga sunnah. Kalau kita misalkan sholat tanpa membaca surat setelah Al-Fatihah, sholat kita sah, ya. Maka dibagi-bagi ulama, oh ini sunnah, agar orang-orang tahu, ya, bisa menjaga sholatnya. Nah begitu juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga dirinci oleh para ulama agar, ya, agar seseorang itu lebih mudah. Kalau tanpa perincian ini seseorang sudah paham tentang beriman kepada Allah, maka tidak masalah. Akan tapi rincian-rincian ini, ya, dirincikan oleh ulama, ya, agar kita bisa memahami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala secara mudah. Maka rincian-rincian iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu ada 3. Rincian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada 3. Yang pertama adalah beriman kepada ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunallah." Dan orang-orang kafir Quraisy dulu, ya. Orang-orang kafir Quraisy dulu kalau mereka ditanya oleh Nabi Muhammad, ya, siapa yang menciptakan langit dan bumi, ya, dan mengatur matahari dan bulan, maka mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua orang muslim sudah paham, ya. Yang pertama adalah beriman kepada ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki 3 unsur, ya. Yang pertama adalah beriman kepada ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah beriman kepada keesaan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama tadi beriman kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala, keesaan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah beriman kepada keesaan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus kita fahami, bahwasannya ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat asmaul husna, nama-nama yang indah, fad'uuhu biha, maka berdoalah dengan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama, diantaranya Al-Malikul Quddus, As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir ya. Dan nama-nama ini kita yakini bahwasannya itu esa, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengatakan bahwasannya Allah adalah Maha mengetahui ya, Allah mengetahui, maka pengetahuan Allah Subhanahu wa taala adalah pengetahuan yang esa, pengetahuan yang tidak didahului oleh kebodohan. Kalau pengetahuan kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan kita itu didahului oleh kebodohan ya. Kita bodoh dulu, kemudian belajar, kemudian tahu, dan tahu pun itu tidak secara sempurna. Setelah kita ketahui ya, maka terjadi kelupaan ya, lupa kita. Nah, maka pengetahuan Allah Subhanahu wa taala kita esakan. Bagaimana pengetahuan yang esa? Pengetahuan yang tidak, pengetahuan yang sempurna, yang tidak didahului oleh kebodohan dan tidak diakhiri oleh kelupaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di antara namanya dan sifatnya adalah Al-Malik, Al-Mulk ya, yaitu yang maha berkuasa. Maha berkuasa Allah apa artinya? Yaitu kemaha berkuasaan yang tidak didahului oleh ketidakpunyaan ya. Kalau kita berkuasa atas sesuatu dulu kita nggak punya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah punya dari dulu ya, dan tidak diakhiri dengan keruntuhan ya. Allah Subhanahu wa taala akan memiliki terus-menerus apa yang dimilikinya ya, dengan jangka yang ia mau. Kemudian di antara nama Allah Subhanahu wa taala apalagi? Ar-Razzaq, yang memberi rizki ya. Kalau kita manusia jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diminta sekali, dua kali ngasih, 3 kali, 4 kali, 5 kali kita jengkel, minta terus ya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala bukan seperti itu sifatnya. Allah Subhanahu wa taala sifatnya Ar-Razzaq, maha pemberi rizki ya. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam sifat memberi rizki adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberi rizki ya. Kita mau bermaksiat, bahkan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pun pasti diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama ya, kita ulangin bahwasanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu memiliki tiga unsur. Yang pertama adalah beriman kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Keesaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya tidak ada Tuhan ya, yang menciptakan, yang mengatur alam semesta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita harus paham. Dan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini sangat banyak. Setidaknya namanya saja ada 99. Ya. Maka kita ambil contoh di antara namanya lagi ya, agar kita lebih paham. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mu'minul Muhaimin. Al-Mu'minun, pemberi keamanan. Maka kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama ini. Kalau kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama ini, berarti keamanan saya, keamanan kita semua ya, itu milik Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak ada yang bisa memberikan keamanan kecuali Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang terakhir ya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah ya. Jadi ada 3, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ketuhanan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama dan sifat-sifatnya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadahan. Orang kafir Quraisy zaman dulu, jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon diperhatikan. Orang kafir Quraisy, mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam 2 hal. Pertama, mengesahkan hal di dalam ketuhanan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hal nama dan sifat-sifat Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah. Orang-orang kafir Quraisy dulu kalau ditanya siapa Tuhanmu, Allah.
Siapa memberimu makan? Allah. Siapa memberimu keamanan? Allah. Sifat-sifat Allah diakui. Akan tapi ketika mereka beribadah, mereka beribadahnya kepada siapa? Kepada Allah dan kepada selain Allah. Dan maka inilah yang kaum Quraisy dulu terjerumus di dalamnya. Orang kafir Quraisy itu bukan orang yang kafirnya separah zaman sekarang. Kalau zaman sekarang, kalau kita misalkan melihat Nasrani, ya, mereka mengatakan bahwasannya Tuhan itu ada 3, ada Anak, ada Roh Kudus, ada Bapa. Kalau Quraisy dulu mengatakan bahwasanya Tuhan 1. Ya, ini sama kayak kita, Tuhan 1. Siapa yang memberi makan, memberi minum, semuanya Allah, Tuhannya 1. Ya. Kemudian kalau ditanya bahwasannya apakah Allah Subhanahu wa taala yang memberimu keamanan? Iya, ya. Akan tapi ketika mereka beribadah, mereka meminta, mereka berharap, mereka menyembahnya tidak kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi mereka menyembahnya kepada patung-patung, ya. Mereka bergantungnya kepada jimat-jimat, ya. Mereka bergantungnya kepada mantra-mantra, mereka bergantungnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan kepada Allah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara global ini yang harus kita fahami, bahwasannya seorang muslim ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia wajib mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam 3 hal, ya. Di dalam, ya, pengesaan Allah Subhanahu wa taala ada Tuhan, pengesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama dan sifat-sifatnya, di dalam ibadah. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah itu bukan hanya sholat, ya. Bukan hanya puasa, bukan hanya zakat, akan tetapi berharap, ya, berharap. Ar-roja itu adalah ibadah, berharap, ya, berharap. Bukan berharap yang sifatnya adalah ibadah, ya. Berharap akan suatu keberuntungan, berharap akan suatu dijauhkan dari mara bahaya. Kemudian takut, ya. Takut ini juga bisa bernilai ibadah kalau takut itu menimbulkan suatu persembahan, suatu ketundukan, ya. Takut yang menimbulkan suatu ketundukan, ya, itu bisa bernilai ibadah. Dan insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Maka ini adalah pembahasan awal, ya. Cukup berat karena apa? Karena pembahasannya tentang rukun iman. Rukun iman ini berkaitan dengan keyakinan. Nanti akan ringan ketika masuk di dalam pembahasan adab, ya. Di sini ada pembahasan adab kepada orang tua, adab kepada diri sendiri, bahkan ada, ya, adab bersama diri sendiri, adab kepada kerabat, ya, ini ada. Jadi ini adalah permulaan, dan permulaannya berat, ya. Insya Allah kita akan bahas lanjutannya di kesempatan yang akan datang. Kita tutup kesempatan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.